Ya, kita nggak berasa bulan ini sudah bulan 6 dan menjelang pertengahan dari bulan. 6 bulan sudah kita lewati di tahun 2023. Kita bersyukur walaupun dengan keadaan apapun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang percaya coba colek ke kiri dan ke kanan, katakan kita nggak sendirian loh. Ya, persekutuan doa ini ada untuk apa? Untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi bukan karena saya dan teman-teman yang berdiri di sini karena udah hebat atau udah jago, enggak. Tapi kita semua menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu walaupun hari Senin ya, tadi siang kan panas banget hawanya ya, kayaknya udah ngantuk banget, kayaknya nggak enak banget, kayaknya pengen tidur lebih enak atau kepala udah pada sakit. Tapi kenapa kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan? Karena kita tahu di dalam puji-pujian Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Nah, pada saat nanti kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, seringkali kita bingung ya, kok dia tuh pinter banget ya bisa menyembah, kok dia bisa berhaleluya gitu. Nah, pada kesempatan ini bersenandung di dalam Roh adalah salah satu sarana untuk kita membawa setiap hal kepada Tuhan. Baik setiap hal itu apa? Kita bersyukur. Setiap hal itu apa? Kita mungkin ada kerinduan, kita juga mungkin mengalami sakit penyakit. Pada saat kita bersenandung di dalam Roh, biarlah jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi biarlah saat itu kita menghadirkan diri hanya kita dan Tuhan. Dan itu adalah waktu yang terbaik yang kita punya untuk mengungkapkan apa yang kita nggak bisa ngomong lewat kata-kata. Mungkin bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, atau nggak tahu dia mau ngomong apa. Tetapi biarlah lidah kita mau berkata-kata dengan bahasa yang kita tidak mengerti, tetapi Allah yang melihat kedalaman hati kita, dia mengerti dan dia tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita rindukan. Amin. Mari katakan kepada kiri dan kanan, yuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan sama-sama. Kita mau bernyanyi glory haleluya, karena disitulah Tuhan memberikan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kita semua akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Yuk kita bersama-sama nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita bersama-sama. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang terkasih, lagu ini mengajak kita. Coba ya kita lihat teksnya ya. Di scroll lagi kok, satu lagi kok. Ya, satu lagi kok. Ya, satu lagi kok. Ya, karena ada kuasa di dalam pujian, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Dikatakan apa coba? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua mau menyanyi glory bagi Tuhan.
Setuju? Yuk, sekarang kita katakan ke kiri dan ke kanan ya, hadap-hadapan. Yuk. Kamu akan merasa bahagia bila kamu menyembah Dia. Kamu akan merasa sukacita bila kamu semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi ya, katakan ke kiri dan kanan. Kamu akan merasa bahagia bila kamu menyembah Dia. Amin. Kamu akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan bersama-sama kita serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi kita bersama katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita sama nyanyi glory. Amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita semua. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan ke kiri dan ke kanan. Mari rayakan dan nyanyi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saudari, mungkin kita capek ya. Kok capek-capek gini disuruh nyanyi yang ngegenjot, kayaknya gue belum bisa nyanyi ngegenjot. Kenapa? Karena memang iblis gak suka. Dan iblis selalu berusaha untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu malam ini Tuhan selalu mengingatkan kita itu telah dijamin kemenangannya oleh siapa? Yesus. Dengan Dia bangkit, dengan Dia hidup, dengan Dia naik, Roh Kudus turun. Katakan kepada kiri dan kanan, ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Mari kita nyanyikan lagu kemenangan kita, karena Tuhan telah memberikan kemenangan buat kita semua. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Mari bersama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Bersama-sama haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yang percaya Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan. Saat kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk apa?
Dia menghibur kita, Dia memberikan kekuatan, Dia membantu dan Dia menolong. Oleh sebab itu apapun keadaan kita, marilah kita bawa dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena kita semua saat ini adalah saat yang indah. Kenapa? Karena saat kita ada di dalam rumah Tuhan, Dia Allah yang senantiasa hadir buat kita semua. Mari kita tenggelamkan diri kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita membukanya dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh saat ini adalah saat indah ketika kami boleh Engkau izinkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, ke dalam rumah-Mu, ke dalam bait kudus-Mu. Kami percaya sesuatu akan terjadi, sesuatu yang baik telah Kau siapkan buat setiap kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau melakukan bagian kami, yaitu kami mau bersyukur di dalam segala perkara. Biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan. Kami mau meninggikan Engkau, dan saat kami bernyanyi, mengangkat tangan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Marilah Roh Kudus, bantulah kami untuk menikmati hadirat yang Bapa sediakan buat setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu. Pandanglah Dia, saudaraku, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam peluk-Mu. Izinkan kami menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sesungguhnya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhi hidup. Kami angkat hati, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biarlah saat ini menjadi saat teduh kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa saat ini adalah sungguh saat yang terindah yang Kau sediakan buat kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
anugerah-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah lidah kami bersyukur, biarlah hati kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Kaulah keberkatku, Kau benteng hidupku. Kami bersyukur, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, Kau tak biarkan kami jatuh hingga tergenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Kau selalu ada di setiap langkah hidup kami, segala langkah-langkah kami. Kau tuntun dan Kau bimbing. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Biarlah kami menyanyikan Hosana, Hosana, sebab hanya Engkau yang layak untuk diagungkan, hanya Engkau yang layak untuk dipuja dan ditinggikan. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Ku nyanyi haleluya, apapun yang terjadi Tuhan. Haleluya, kami mau berkatakan sungguh Kau hebat, hanya Kau yang sanggup. Amin. Perbuatanmu, kami angkat suara dengan segenap hati. Ku nyanyi haleluya.
Hancurkanlah setiap keangkuhan kami Tuhan. Hancurkanlah setiap kesombongan kami. Biarlah roh yang tunduk dan taat akan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni kami atas setiap kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami yang tidak pernah mau mendengar akan setiap sapaan Tuhan. Saat keheningan ini ya Bapa, biarlah Kau menaruh firman-Mu dalam hati kami. Lembutkanlah setiap hati kami yang keras, dan nyalakanlah kembali lilin yang mulai pudar di dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh merasakan kehangatan-Mu. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Dan terlebih lagi kami boleh Engkau ingatkan bahwa Engkau telah menjamin kemenangan lewat tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, yang Engkau korbankan untuk mendamaikan kami kembali dengan Engkau. Terima kasih Engkau tidak membiarkan iblis mencuri damai sejahtera dan sukacita kami, melainkan Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberikan kepada setiap kami kekuatan yang baru, penghiburan yang baru. Dan terlebih lagi saat ini ya Bapa, biarlah Engkau membuka hati pikiran kami, pendengaran kami, perasaan kami, agar saat nanti benih firman-Mu ditaburkan oleh hamba-Mu Elis Asni yang telah hadir bersama-sama dengan kami, Engkau tahu bahwa kami ini rapuh, tetapi saat ini gemburkanlah hati kami, agar saat benih firman-Mu ditaburkan, itu sungguh masuk ke dalam hati kami yang paling subur, dan kami mau berakar, dan firman-Mu biarlah bertumbuh dan berbuah, dan jadikan setiap kami saksi-saksi-Mu yang hidup, yang mengecap dan melihat sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami dan urapilah saudari kami Elis Asni, agar setiap yang keluar dari mulutnya adalah firman yang sungguh Engkau inginkan untuk kami berbuah. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kepada Ibu Elis kami persilakan. Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Shalom, sehat selalu ya, sukacita. Oke, tadi
udah pujian, udah penyembahan. Saya pengen ajak gerak-gerak ya, tapi nggak gerakin semua, kita gerak tangan aja, oke? Boleh bangkit berdiri semua? Oke. Yang di belakang, kalau saya katakan Allah itu baik nggak? Baik. Untuk siapa sih? Untuk kita semua. Nah, ada satu gerakan ini mencerminkan kita mau katakan bahwa Allah itu baik. Baiknya untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita kasihi, ya. Dan akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada kita tanpa kita sadari. Contoh ya, nanti Bapak Ibu, teman-teman semua yang akan peragakan. Oke, Allah itu baik, tolong tunjuk tangannya. Tolong tunjuk temennya, tapi pakai tunjuk, ya, kayak dor gitu ya. Boleh pilih. Lalu dan untuk saya jempolnya balik ke kita, gampang kan? Oke, ya siap ya, Ci Juli ya. Oke, 3, 2, 1. Allah itu baik untuk kamu, untuk saya. Oke. Saya nggak peragain, Ci Juli yang peragain ya. Nanti kalau saya bilang kebaikannya itu diberikan kepada 2 teman, Bapak Ibu atau teman-teman tunjukkan 2 teman ya. Lalu ke saya, kalau saya bilang 3 teman, tunjukkan 3 kali. Kalau misalnya 4, ya 4 kali. Semakin banyak, semakin kebaikan itu kembali ke kita. Amin ya. Oke, siap semua? Siap. 3, 2, 1. Allah itu baik. Kebaikannya untuk 3 orang, untuk kamu, dan untuk saya. Oke, belum kompak nih ya. Oke ya, yang di belakang, ya, udah siap menunjuk teman-temannya, mau nyatakan kebaikan. Oke, ibu ini boleh depan deh, seru banget kayaknya. boleh sini ibu, keren banget ibu. Namanya ibu siapa? Ibu Cuncun. Oke, siap ya Bu Cuncun? Udah siap menembak kebaikan? Oke ya. 3, 2, 1. Allah itu baik. Tunjukkan 5 kebaikan untuk kamu, dan untuk saya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih ya Ibu Cuncun, Ci Juli. Oke. Teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama saya Elis Asni ya. Kalau Cilili dari depan tadi bilang, Elis dulu badan kamu nggak begini ya. Emang pertumbuhannya Cilili ya, jadinya begini gitu. Udah berapa tahun yang lalu sih kalau nggak salah, dulu zamannya masih ada Cirina ya. Oke. Jadi ini saya kembali lagi pada hari ini. Tapi puji Tuhan loh, ini banyak ya. Berarti banyak sekali yang sudah ditaburkan oleh Cirina ya. Akhirnya ini terus berjalan dan umat di sini pun kalau menurut saya semakin banyak. Oke, Bapak Ibu, saya asalnya dari Kemayoran, paroki saya Lukas Sunter. Kenapa tadi saya ajak gerak-gerak? Karena dulu saya mantan anak dari sekolah penginjilan remaja. Teman saya email tuh, ya. Email sampai sekarang pun masih remaja. Oke, nah hari ini apa sih yang pengen saya bagikan? Kalau teman-teman Bapak Ibu tahu, pasti tahu lah, udah kenal namanya Allah, betul? Kenapa sih judulnya hanya Allah saja cukup? Cukup nggak sih dengan Allah saja? Cukup, nggak butuh makan, nggak butuh minum? Enggak. Oke, kenapa saya ambil tema ini? Karena pada hari ini mengingatkan kita semua bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bikin kita gelisah, bikin kita takut, bikin kita kecewa, bikin banyak hal yang di dalam pikiran kita kayaknya Tuhan, saya nggak sanggup deh ngatasin banyak hal. Mungkin banyak juga ya pewartaan yang sudah menceritakan masalah ini pasti bisa selesai, masalah ini bisa selesai, benar. Tapi kita pengen tahu bagaimana sih cara Allah memberitahu kita bahwa dengan Dia saja itu cukup. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan
Boleh baca bersama-sama? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pernah yakin nggak di dalam diri kita masing-masing bahwa setiap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita itu akan membawa kemenangan? Oke, saya ada satu cerita, ini kisah nyata ya, tapi bukan pengalaman dari saya. Nanti kalau di tengah-tengah akan ada sharing dari saya. Tapi ini cerita di suatu komsel, ada kakak pembinanya, ada satu anggota yang baru masuk ya. Pada saat anggota itu baru masuk, oke lah, pertama komsel semua berjalan. Selesai komsel, anak muda itu bilang, "Kak, saya pengen didoakan," dibilang gitu. Lalu kakaknya nanya, "Kamu mau didoakan apa?" "Pokoknya doakan saja," dibilang. Lah, kakaknya bilang, "Saya pengen spesifik, kamu mau didoakan apa?" Nggak ngerti juga ya. Lalu kakaknya bilang, "Kamu kalau mau doakan katakan, kalau enggak ya udah," dibilang gitu. Akhirnya anak muda itu berkata, "Saya pengen dibebaskan dari hutang-hutang yang saat ini sedang menjerat saya." Lalu kakaknya tanya lagi, "Kamu berhutang untuk apa? Hutang kamu berapa? Kamu pakai apa berhutang tersebut?" Lalu anak muda itu berkata lagi, "Aduh Kak, mau doain apa enggak? Kakak kan tadi nanya, kalau misalnya saya sudah bilang minta bebas dari hutang, maka saya minta didoakan agar besok. Kakak nggak perlu tahu lah saya hutang untuk apa. Saya mau beli ini, mau beli itu urusan saya." Lalu kakaknya bilang lagi, "Oke, kalau itu urusan kamu, udah kamu berdoa sendiri." Nah, lalu anak muda itu mulai merendahkan diri. Dia bilang, "Saya kesel sama papa saya." Mulailah dia nangis. Dia bilang gini, "Saya kesel sekali dengan papa saya. Karena dulu saya selalu dikatakan saya anak yang tidak berhasil lah, saya anak yang jelek lah. Saya pengen tunjukkan ke papa saya kalau misalnya saya itu orang yang bisa dilihat." Pada saat papanya berkomentar seperti itu yang ada di dalam pikiran anak tersebut, sehingga di dalam masa-masa pertumbuhannya dia menjadi anak yang pokoknya saya pengen jadi sesuatu yang punya identitas. Lalu dia cari identitas apa sih yang boleh saya pertunjukkan agar orang tuh melihat saya. Lalu dia pakai kartu kredit untuk membeli barang-barang branded sehingga dia bisa dilihat. Bapak Ibu yang terkasih, anak itu mencari hal-hal yang terlihat secara duniawi agar bisa terlihat, bisa terangkat dan lain-lain. Tapi akhirnya menjerumuskan anak tersebut. Akhirnya anak itu nangis, kakaknya cuma bilang gini, "Aku mendoakan kamu, tapi aku tidak akan bisa berdoa agar kamu bebas dari hutang-hutang kamu. Tapi aku berdoa untuk kamu supaya kamu bisa merubah hati kamu, merubah sifat kamu, pikiran kamu, dan kamu siap dibentuk sehingga Allah akan memberikan mukjizat-mukjizat yang akan membawa kamu ke kemenangan." Jadi doanya kakak itu bukan lagi agar dia bebas dari hutang, karena sebenarnya kakaknya bilang Allah sangat mudah dengan waktu 1 menit, 1 detik. Pada saat itu kalau dia mau membebaskan kita dari hutang, membebaskan kamu, saat itu juga dia bisa. Tapi Allah ingin kamu berproses, kamu boleh mengampuni ayah kamu harus mengampuni diri kamu sendiri, kamu harus menerima diri kamu sebagai gambaran diri kamu. Pada saat kamu sadar bahwa kamu membutuhkan Allah, pada saat itu Allah akan memberesi semua. Pada saat anak itu mendengar kata-kata kakak itu, dia langsung bingung, maksudnya apa nih? Tapi dia, "Oke Kak, terima kasih sudah didoakan." Akhirnya beberapa bulan kemudian dia datang ke kakak itu, Kak, dia bilang gitu, "Ternyata Tuhan menjawab doa saya." Kakaknya tanya, "Bagaimana Tuhan menjawab doa kamu?" "Pada saat kakak mendoakan saya bergumul. Saya mau mengampuni papa saya menerima diri saya, dan itu pergumulan berat, dan saya terus dicari oleh debt collector. Tapi saya terus bergumul, saya terus perkatakan bahwa saya dipulihkan, saya mau mengampuni ayah saya." Lalu saya datang ke ayah saya, lalu saya minta pengampunan. Saat itu beberapa minggu kemudian, kata si anak, dia dapat proyek
dia arsitek, dia dapat proyek pada saat orang itu mau ketemu dia, lalu proyek itu goal dan uang yang dia terima itu sebesar yang dia butuhkan untuk membayar kartu kredit dia. Oke, Bapak Ibu, kita percaya kadang di dalam hidup kita, ya, kenapa kita bilang hanya Allah saja cukup? Kita selalu melihat di dalam diri kita, nggak cukup Allah, saya butuh ini, butuh ini, butuh itu. Padahal apa yang kita pikirkan bukan masuk di dalam rencana Allah. Pada saat segala sesuatu itu masuk di dalam pikiran kita, ada ketakutan tadi. Tapi kita percaya pada saat kita masuk ke dalam rencana Allah, di dalam tangan Allah yang menggendong kita, maka kemenangan-kemenangan itu akan terjadi. Seperti anak tadi, tanpa dia sadari, ya, Allah sudah merubah dirinya, merubah hatinya, membawa dia ke suatu pertobatan yang baik untuk kembali ke jalan yang benar, untuk boleh mengampuni dirinya sendiri maupun ayahnya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini benar nggak takut? Jangan takut terluka, luka akan untuk suatu, luka bukan untuk kecewa, luka untuk belajar. Tanpa luka kau tak belajar apa-apa. Saya mau tanya, di sini ada yang tidak pernah terluka? Luka, sakit enggak? Bapak yang baju biru pernah terluka Pak? Ini Bapak, pernah terluka Pak? Ya, betul. Tadi semangat banget soalnya. Oke, pernah terluka Pak? Pernah, sakit enggak? Hah? Oh, oke. Sakit banget, putus asa banget kan? Tapi pada saat kita terluka, kita kecewa banget kan? Saya percaya kita semua di sini, terutama saya pun pasti terlukanya pernah, malah banyak. Tapi apakah kita akan terus ada di dalam cycle terluka sehingga kita tidak bisa melihat kemenangan yang sudah Tuhan Yesus percayakan dalam hidup kita? Bodoh nggak kita? Bodoh. Kadang nggak sadar ya, kalau terluka kita nangis ya, nyalain ya. Tapi setelah kita evaluasi, introspeksi, bodoh banget ya kita terluka, kita terutama kalau ada yang nyakitin kita. Yang nyakitin tenang-tenang aja, kitanya nangis, kita ngomel-ngomel, akhirnya apa? Kata-kata kita itu balik ke kita. Itu yang saya rasakan. Sampai saya sesek lah, sampai saya nangis, saya sampai ngomel-ngomel, tapi akhirnya saya sakit, saya sesek. Ya. Kenapa kita selalu melihat bahwa segala sesuatu yang bikin luka itu adalah salah orang lain? Kadang kita nggak sadar, itu juga bisa terjadi karena kesalahan kita. Makanya itu perlu kerendahan hati dan perlu ketaatan sehingga kita bisa membedakan, Tuhan memang ini luka, memang Tuhan kasih ke saya untuk membawa saya jadi lebih baik, atau luka yang memang disebabkan oleh diri saya sendiri, karena kesalahan saya, karena kesombongan saya, karena hal-hal lain. Nah, hal-hal itu yang harus kita introspeksi. Nah, lanjut Pak. Di sini Alkitab menyebutkan dua tipe rasa takut. Tipe yang pertama adalah rasa takut akan Tuhan. Yang tipe yang kedua adalah tipe, kalau disederhanakan itu lebih kita ngerasa takut karena misalnya tidak dihargai, tidak diterima dan lain-lain, lebih ke hal-hal duniawi. Yang mau diajarkan adalah tipe yang pertama. Kita akan takut akan Tuhan. Kenapa? Kita harus cari tipe yang pertama, karena takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat dan pengetahuan. Jangan pikir ya, buku yang kita beli, oh keren nih, magnet, ini itu, enggak, semuanya ada di dalam Alkitab. Hikmat dan pengetahuan semuanya ada di sana. Setiap dari kita kalau pengen tahu, pengen pinter, pengen berhikmat, pengen ditegur dan pengen diberi kepekaan akan Tuhan, adanya di Alkitab. Saya kebetulan cuma bawa aja Alkitab yang bacanya di sini ya. Kalau nyari nanti waktunya Bapak Ibu boleh foto, boleh nanti cari di rumah. Sebenarnya ini semua nanti saya tampilkan biar gampang kita tahu poin-poin apa yang pengen saya bagikan pada hari ini. Banyak sekali di dalam kita, bedain ya. Saya kasih contoh. Di sini takut akan Tuhan, di sini takut akan bos. Ada yang kerja atau yang jadi bos nih. Padahal kalau kita telusuri yang ciptain bos siapa? Tuhan kan?
Oke, Tuhan tahu nggak apa yang dilakukan bos? Tahu. Tapi kenapa kita takut pada bos? Walaupun ya kita ada tunduklah pada atasanmu ya kan ya. Tapi kita harus melihat bahwa yang lebih terutama adalah kita tunduk pada yang di atas. Karena yang di atas Allah sendiri yang menciptakan kita. Dia tahu yang terbaik dan rencana-rencananya tuh selalu berhasil, nggak pernah gagal. Bos yang di dunia pasti ada juga salahnya. Tapi kita dikasih hikmat dan pengetahuan untuk bisa membedakan. Saya cerita, dulu saya kerja di perusahaan oil and gas. Saya punya bos yang punya istrinya tuh baik sekali. Kalau menurut saya, bos saya tuh bilang istrinya tuh setengah suster. Tapi saya acungi jempol, memang luar biasa sekali. Agamanya, ketaatannya, dia pernah panggil saya gini, Elis ini kamu udah pelayanan ya, tapi mau aja disuruh bohong, dia bilang gitu. Waktu itu saya pokoknya masih ngalor ngidul lah ya, karena saya pikir waktu itu, ya Tuhan saya masih butuh uang lah ya, cicilan saya masih banyak. Istilahnya saya, mama papa saya waktu itu saya belum nikah, saya hitung-hitungan, Tuhan kalau saya nggak ikutin bos saya keluar dari kerja, saya cari kerjaannya gimana ya kan ya, dengan kondisi usia saya dan lain-lain, ini udah enak banget. Istri bos saya tuh bilang, kamu udah pelayanan ya Lis, tapi mau aja disuruh bohong, dibilang gitu oleh babe, saya sebutnya babe. Dan terus saya bilang, bu, ibu ngomong ke babe aja, saya bilang gitu. Kenapa saya harus ngomong? Kan yang punya dia, kalau misalnya saya nggak ikutin berarti saya harus keluar dong. Dia langsung diam. Tapi itu ngeyelnya saya dulu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya dia orang yang selalu mengingatkan saya. Sampai saat ini dia selalu mendoakan saya. Kadang itu pada saat saya mengalami problem atau apa, tiba-tiba dia bisa WA saya, bisa, Elis ini baca ya, dia bilang gitu. Ada satu peristiwa yang waktu itu saya benar-benar jauh dari Tuhan. Waktu itu saya ketemu teman saya lagi ulang tahun. Waktu itu ketemu si Tante Jun. Linda itu bilang begini, Lis datang ya ke ulang tahun saya, oke. Lalu Tante Jun biasalah yang ngeliat saya sama suami saya, dia bilang, kamu ini udah jarang ya baca Alkitab, dibilang gitu. Udah jarang ya pelayanan. Udah tuh saya diam aja. Udah tuh saya dengan alasannya ke suami saya bilang, mata saya kayaknya udah agak, kalau ngeliat itu udah agak susah ya, saya butuh Alkitab yang besar, saya bilang gitu. Dan itu Tante Cun, mulai pulang ini kamu harus mulai baca lagi. Ya Tante, saya lagi nyari Alkitab yang besar, saya bilang itu. Semoga dengan Alkitab yang besar saya lebih semangat lagi melihat tulis-tulisannya. Jadi cara Tuhan menegur saya itu luar biasa loh. Dan memang dia kirimkan orang-orang yang tepat untuk menampar saya. Menampar itu dalam arti mengingatkan saya, kembali Elis, kembali ya, kembali. Apa yang kamu katakan, istilahnya saat ini kadang tuh akan kembali lagi ke saya dan diingatkan melalui orang lain. Lalu pada saat di mobil, tiba-tiba saya pun udahlah kok nanti kita cari Alkitab besar ya. Besok paginya ada satu teman saya itu kakak iparnya dari istrinya bos saya, WA saya, Lis minta alamat, dia bilang gitu. Kenapa? Busui itu jam 3 doa kerahiman. Tiba-tiba dia ingat wajah kamu, dia bilang. Pada saya wajah, ini kirimin Elis Alkitab besar katanya gitu. Lalu saya bilang, kok Ci ibu tahu ya? Enggak tahu tuh, dia bilang gitu. Tapi saya percaya sekali bahwa memang dia selalu mendoakan saya. Karena di saat-saat saya terpuruk pun dia selalu ada datang dan menyapa saya, Elis ini. Walaupun dia nggak nanya, Elis ada masalah atau enggak. Dan saya ingat sekali waktu itu dia bilang, oke, kasih Elis ya, karena pada saat berdoa saya ingat wajahnya Elis dan Elis itu butuh Alkitab. Di situ saya tahu bahwa Tuhan itu pegang tangan saya dan selalu kasih kemenangan-menangan saya. Pada saat saya mau menyingkir, pada saat saya mau menghilang, dia tuh nggak pernah tinggalin saya. Walaupun tuh saya nakal dengan pikiran saya, dengan tindakan saya dan lain. Tapi pada saat dia sudah tahu nih Elis harus dipegang, maka dia akan berbagai cara, dia akan selalu menangkap saya kembali. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ya, kalau tiba-tiba dihubungi temannya, ikut persekutuan doa yuk, itu reminder loh. Kalau misalnya kita akan dipakai Tuhan lagi untuk hadir mendengarkan firman Tuhan. Cara Tuhan ajaib. Cara saya dengan cara Bapak Ibu, Tuhan memanggil pasti berbeda.
tapi tujuannya sama. Dia tidak mau kita tidak menjadi manusia yang menang di dalam Kristus. Oke, berarti yang dicari yang pertama adalah takut akan Tuhan, bukan takut akan hal-hal duniawi. Kalau misalnya tadi saya kasih contoh, dulu saya takutnya apa? Oh, saya nggak punya penghasilan, saya nanti tidak dilihat kalau saya tidak bekerja karena posisi saya sudah bagus dan lain enggak. Tapi pada saat takut akan Tuhan, segala sesuatunya dicukupi, segala sesuatu kasih limpah. Yang penting tuh damai, sejahtera, sukacita. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kenapa harus saya takutin? Bapak Ibu pasti kaget loh. Begini-begini saya hampir dikejar KPK loh. Nah, ya. Tapi istilahnya Tuhan tahu, Elis, pada saat kamu lakukan yang terbaik, kamu lepaskan yang saya tidak mau, saya juga akan ditolong. Ini pada saat saya ngisi di persekutuan doa promote, waktu itu pujian penyembahan, saya dibilang, Elis keluar. Udah itu saya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Enggak lah Tuhan, enggak lah itu maksudnya privilege saya bilang nggak mungkin lah saya keluar. Itu suara kenceng banget keluar. Karena saya nggak nurut, ya, itu beruntun. Papa saya pada saat saya pergi ke Pekanbaru, ya, itu pas pemeriksaan audit segala, pada saat saya pulang, papa saya jatuh di almarhum papa saya udah meninggal, jatuh di kamar mandi. Pada saat itu saya harus pelayanan ke Cilandak. Pulang di Cilandak saya seperti orang mau pingsan. Itu sakit banget sampai di tengah jalan saya telepon suami saya, itu udah tangannya gini, akhirnya saya masuk rumah sakit. Itu gemblengan yang memang gak enak, tapi akhirnya dari peristiwa itu saya bilang oke Tuhan, bukan Tuhan itu ngasih sesuatu yang gak enak ke saya, tapi dia bilang nih anak itu kalau misalnya udah diingetin tapi gak dijalanin kurang afdol katanya gitu ya. Ini harus kasih satu. Akhirnya setelah peristiwa itu saya mundur, saya resign, saya keluar. Akhirnya saya dari pekerjaan itu, dan memang setelah keluar itu memang ada peristiwa-peristiwa. Tapi saya tahu pada saat saya bilang Tuhan saya mohon ampun segala sesuatu yang telah saya lakukan. Tapi dengan saya keluar, bos saya juga berubah. Waktu itu istrinya bilang udah berubah Lis, udah sekarang udah ikut jadi ketua lingkungan, aktif segala gini. Lagian dia bilang dari dulu kenapa nggak begitu Lis, dibilangnya. Sarana kita sudah dikasih kemampuan, sudah dikasih talenta, tapi pada akhirnya kalau itu tidak dipakai pada tempatnya, itu pasti Tuhan akan ambil lagi. Dari situ saya belajar, oke Tuhan, saya mau ikut caramu. Ini manusia lama saya, prosesnya beda, tapi nanti jadi manusia baru ada prosesnya lagi. Lanjut. Nih, belajar taat sepenuhnya. Gak gampang tadi yang saya bilang. Untuk masuk supaya saya takut akan Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, itu taat sepenuhnya itu nggak mudah. Nanti kita baca di Filipi 4 ya, ayat 1 sampai 11. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya kita pengen tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita harus mengikuti Kristus. Kita mau disempurnakan seperti Kristus. Boleh dibuka Pak Filipi 4 ini. Filipi 2 ayat 1, kesatuan penjelasan tadi saya udah tahu, oke. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang pria mau yang ganjil? Siap yang di belakang bapak-bapak? Baca, kelihatan ya? Oke. Yang pria ganjil, yang wanita genap. 3, 2, 1. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga.
Oke, lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikianlah sabda Tuhan pada Allah. Poinnya adalah pada saat kita masuk, kita mau taat di dalam rencana Allah, maka kita mau perkatakan hanya Allah saja cukup. Tapi pada saat kita masuk di dalam rencana Allah, kita butuh kesempurnaan dari Yesus. Kita tuh nggak sempurna, kita itu lemah. Makanya kita pengen disempurnakan oleh Yesus. Pada saat kita mau disempurnakan dengan Yesus, problemnya adalah apa? Kita kan hidup bermasyarakat, benar nggak? Pasti ketemu satu dengan yang lainnya. Pada saat itulah kita diproses. Kalau dibilang oke, Tuhan, saya mau disempurnakan, tapi saya mau menghindarkan A, saya mau menghindari B, saya mau menghindari C, nggak mungkin. Karena kenapa? Yesus aja sebagai manusia, ya, tapi dalam hal dosa dia berbeda dengan kita. Dia mengalami semua yang seperti kita alami. Dia dicaci maki, oke? Pokoknya dihina, dia dikhianati, dia dibohongi. Padahal dia sudah lakukan yang terbaik. Dia sudah berikan semuanya. Sama seperti di dalam hidup kita di dunia ini. Jadi berbahagialah Bapak Ibu kalau misalnya suatu saat pada saat hidup kita mau disempurnakan seperti Kristus. Setiap hari itu prosesnya hidup kita ya. Pada saat kita dikecewakan, dikhianati, kita mau lihat bahwa Tuhan yang menyempurnakan kita. Memang Tuhan pakai kita untuk membawa kebaikan untuk orang tersebut. Kalau misalnya nggak ada umpannya kita, orang itu nggak bisa bertobat, ya udah Tuhan nggak apa-apa. Tapi jangan takut, kita tidak akan terpuruk kalau masuk dalam rencana Allah. Kalau Allah sudah memilih kita, pasti Dia akan mempersiapkan kita untuk dapat kemenangan, dan orang yang kita tarik itu juga akan memperoleh kemenangan. Kita tidak bisa memenangkan orang lain kalau kita sendiri tidak ikut campur di dalamnya. Jangan menghindarkan orang-orang yang sebenarnya bikin kita kesel dan lain-lain. Itu proses Tuhan dalam hidup kita. Maka itu kan ada belas kasih semua kan, bukan mementingkan diri sendiri. Nah ini saya kasih lihat perbedaannya. Oke, lanjut Pak. Nah ini, kalau di sini memikirkan diri sendiri, selalu mengeluh, ya, mengakibatkan perpecahan, sombong, menganggap diri lebih baik dari orang lain, peduli diri sendiri, menyerupai setan. Ya, pilihannya cuma dua, mau yang sebelah kiri, kalau di sini kanan ya. Oke, mau yang kanan atau mau yang kiri? Kanan, oke, bener. Takut salah ya kalau nyebut jam begini ya. Oke, udah jelas ya. Kalau mau yang kanan kita baca bersama-sama. Ini karakter yang harus kita bentuk agar kita tidak takut dan masuk dalam rencana Tuhan. Oke, 3, 2, 1. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan yang berlawanan tadi yang dikatakan, ingat, murid siapa? Setan. Murid setan ya. Jadi pilihannya cuma dua, ya atau tidak, Yesus atau setan. Ini udah mutlak. Jadi ingat, kalau setiap apapun yang kita jalankan, ingat, kita adalah murid Kristus, kita mau masuk dalam rencana Kristus.
saya tidak akan takut karena Allah menyertai saya. Oke, lanjut Pak. Lagi? Oke. Slide-nya. Habis ya? Oke. Kalau udah slide-nya habis, saya lanjutkan. Berarti sebenarnya ada gambar kunci. Di kunci itu kunci supaya kita tidak takut dan masuk rencana Allah. Tapi nggak apa-apa, saya hafal kok. Ya. Oh ada. Oke. Nih. Kunci untuk mengatasi rasa takut, ya, untuk masuk ke dalam rencana Allah supaya kita tuh nggak takut. Ada satu lagu, tadi sempat nyanyi sebentar. Oke, boleh ditampilkan. Yuk, sinar yuk. Mas Edo. Biasanya dipanggilnya Koko Edo ya. Bang Edo. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadi sama-sama ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, poin dari 3 kunci itu ada di lagu ini. Pertama, izinkan, lalu dengarkan, lalu tunggu jawabannya. Semuanya di waktu yang tepat. Kalau kita tidak izinkan setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa mendengar Allah mau apa. Apakah kita menyadari bahwa Allah itu cukup? Kalau kita tidak izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Kalau mau melihat mukjizat itu nyata, maka kita bilang, Tuhan, saya terima peristiwa-peristiwa dalam hidup saya terima saya dilahirkan dari keluarga saya, Tuhan saya terima atas sakit penyakit saya, Tuhan saya terima untuk setiap hal-hal yang saya alami, baik itu senang maupun itu sedih, baik itu yang mengecewakan maupun itu yang membanggakan. Izinkan. Pada saat kita izinkan 3 kunci itu, maka kita nggak akan takut lagi. Pada saat kita pasrah, berserah, disitulah kita akan bisa mendengarkan dari Alkitab ini bahwa setiap peristiwa-peristiwa kita ada di dunia ini semuanya ada terjadi. Ya,
pada saat kita mau mengalami mukjizat, contoh waktu terjadi mukjizat 5 roti 2 ikan, pada saat itu Yesus melihat dia bisa sebenarnya simsalabim langsung ada ikan atau enggak, tapi dia pakai ada anak yang punya roti dan 2 ikan itu, lalu dia minta murid-muridnya mengambil itu, lalu dia mengubah itu. Sama, kalau kita yakin bahwa mukjizat itu nyata, kita izinkan segala sesuatu, sakit penyakit kita, kalau kita percaya Tuhan akan menyembuhkan dari mukjizat itu, saat itu iman kita timbul dan kita dengarkan Tuhan. Di saat itu kita akan mampu memberi kesaksian ke banyak orang bahwa Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan memberi kita sesuatu mukjizat kalau kita tidak izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi. Jadi jangan berharap mukjizat kalau kita bilang, udah Tuhan, saya nggak butuh apa-apa, saya nggak mau ini, nggak mau itu. Jangan harap. Tapi segala mukjizat terjadi saat kita berproses dalam kehidupan kita. Lalu dengarkan. Kita nggak akan bisa mendengarkan suara Tuhan, 3 kunci ya. Kalau kita misalnya mengatasi rasa takut kita, kalau kita sendiri nggak yakin dengan apa yang sudah kita putuskan, makanya hikmat itu perlu. Hikmat itu semua ada di sini. Saya kalau mengalami masalah, kadang misalnya posisinya, aduh Tuhan besok itu giro ya Tuhan, dapat uangnya dari mana ya Tuhan? Lalu timbul, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaanmu. Saya perkatakan PT, Allah PT ini akan memenuhi kebutuhan PT ini menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Besoknya lewat tuh, gironya ada. Tapi disitulah saya mempercayai, tapi ada juga satu peristiwa yang dimana, oh ya terlewat nggak apa-apa, tapi kita berproses, kita mau dengarkan. Kalau misalnya telinga kita hanya mendengarkan sesuatu yang tadi gosip, perkataan tuh orang begini ya begini, yang terima ya itu. Tapi pada saat kita dengar khotbah, firman Tuhan baca, yang akan didengungkan di telinga kita ya suatu perkataan yang positif. Ya, saya manusia biasa, jatuh berkali-kali. Tapi yang tadi saya bilang, pada saat saya jatuh ada pegangan. Saya dengar khotbah, saya dengar pujian, di situ saya diingatkan, Elis, dengarkan. Yang ketiga adalah jawaban. Pada saat kita sudah masuk di dalam rencana Allah, kita nggak takut lagi. Siapa takut? Karena Allah ada di pihak kita. Kita anak raja, ya kan? Kita punya sahabat. Yesus sahabat kita, ya kan? Kita biji mata Allah. Saya tidak perlu takut. Dan saya yakin jawaban Allah pada waktu yang tepat. Makanya 3 kunci untuk mengatasi rasa takut kita, untuk masuk kita dalam rencana Allah adalah 3. Izinkan, dan ingat lagu ini ya. Pasti kalau lagu hafal nih nanti lama-lama. Izinkan, dengarkan, lalu jawaban Allah di waktu yang tepat. Itu 3 kunci. Ini satu paket. Makanya kalau misalnya salah satu kunci ini hilang, ya nggak ada. Misalnya ada kunci pertama, buka pintu, buka kamar, ya kan, buka lemari. Itu 3 kunci yang akan membawa kita, bahwa kita tidak akan takut. Kita mau masuk di dalam rencana Allah. Cilili, saya berapa menit lagi? Oh 5 menit ya. Soalnya Cilili udah di situ, udah tergerak langsung. Oke, ya 5 menit lagi. Poinnya apa tadi? 3 kuncinya. Izinkan, dengarkan, lalu jawaban Tuhan di waktu yang tepat. Bukan jawaban kita. Kalau jawaban kita ya tadi benar atau salah, tapi kalau jawaban Tuhan pasti benar. Oke, lanjut Pak. Lagi? Ini ada kuncinya hilang satu ya. Ini sebenarnya saya mau nampilin Santa Teresa dari Avila. Ini favorit Santa saya karena Santa ini yang banyak. Biasanya email kalau lagi ini baca ini ya Mel, baca ini karena ini judul dari kenapa saya ambil hanya Allah yang saja yang cukup. Oke. Beda. Saya aja yang
bacain ya Pak. Untung saya bawa contekan. Ada lagi sebelum itu atas lagi ada gambar Santa Teresia. Nah, oke. Sebelumnya nih kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan ya? Udah gedein. Oke, kita baca sama-sama ya. Saya pengen ini juga jadi Santa favorit Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, 3, 2, 1. Jangan biarkan apapun yang mengganggumu, jangan biarkan apapun yang membuatmu takut. Segala sesuatu akan berlalu, Tuhan tak pernah berubah. Kesabaran akan membuahkan segala sesuatu. Siapa yang memiliki Tuhan takkan kekurangan apapun. Allah saja cukup. Allah saja cukup bagiku. Ya. Sebenarnya kalau mau diceritain panjang, waktunya 5 menit, jadi saya singkatin aja. Tapi nanti Bapak Ibu boleh lihat, boleh googling cantik tentang Santa Teresa. Karena ini banyak sekali. Pada saat saya membaca hal ini, saya merenungkan yang diperkatakan Santa ini benar sekali. Kadang hidup kita selalu bilang gak cukup. Tapi sebenarnya gak cukupnya itu kategori kita. Tapi ternyata Allah sudah menyediakan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Sakit itu sementara, bahagia itu sementara, tapi dengan Allah itu kekal. Makanya Santa Teresa ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Tadi tulisan terakhirnya, seorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Pegang itu. Siapa yang memiliki Allah, dia tidak akan pernah kekurangan. Dia akan memiliki semuanya. Terakhir adalah cukup kasih karunia Allah saja yang ada di saat kita lemah. Kalau kita 0, Allah nomor 1, maka jadinya 10. Allah nomor 1, kita 0, kita akan mengikut. Tapi kalau kitanya 0, Allahnya 1, ya tetap 0 kan? Betul? 0, 1, 1, 0, pilih mana? 0, 1 tuh nilainya ya 0. Cici Yuli bingung tuh. Intinya adalah pada saat kita itu 0 loh, nothing. Kalau misalnya ada Allah, maka kita akan menjadi 10 karena Allah ada di depan kita. Kalau misalnya kita di depan, Allahnya di sini, ya tetap kitanya 0 gitu. Karena kenapa Allahnya ada di belakang kita. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Kita mau reminder sebentar karena masih ada waktu. Saya cuman ada 3 poin yang tadi. Yang pertama di Yesaya 41 ya, jangan takut bahwa Tuhan akan memberi kemenangan dalam hidup kita. Pada saat kita datang, kita mau mengaku dosa, kita mengampuni dosa kita. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 dikatakan kalau hidup kita mau disempurnakan, maka kita harus ada belas kasih dan kita mau seperti Yesus. Pada saat kita mau dibentuk seperti Yesus, maka kita harus bergaul dengan orang lain. Karena kalau kita tidak bergaul dengan orang lain, ya kita tidak akan diproses. Karena prosesnya kita adalah pada saat kita berkorelasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah tadi 3 kunci utama supaya kita tidak takut. Ya, di dalam menjalankan kehidupan ini dan masuk dalam rencana Allah, pertama adalah izinkan, dengarkan, lalu tunggu jawaban dari Tuhan di waktu yang tepat. Oke? Sudah bisa semua? Bisa ya? Oke. Belajar, oke. Mau nyanyi lagi enggak? Mau ya? Kalau nyanyi senang, saya juga senang sih kalau nyanyi. Yuk Ci Juli yang nyanyi, saya yang doa. Yuk, ini semua. Sekalian ya Ci Juli, mau doa syafaat ya. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita bawa setiap kerinduan kita. Kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan di hadapan-Mu. Engkau tahu segala yang kuperlukan, Engkau tahu yang kami rindukan, dan Engkau tahu segala yang kami butuhkan. Yesus mendengar
Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kami angkat tangan kami dan menyerahkan hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar Tuhan, kami mau melihat Kau jadikan semuanya baik dan indah seturut rencana-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kau sudah kumpulkan dan ketuk pintu hati kami satu demi satu anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau peluk kami satu demi satu. Kami mau rasakan kehangatan kasih-Mu Tuhan. Kami mau rasakan Tuhan, Engkau begitu baik dan luar biasa mencintai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan. Bila pada malam ini Tuhan, kami mau taruh Tuhan setiap Tuhan doa-doa kami Tuhan, setiap kebutuhan kami Tuhan, setiap impian-impian kami Tuhan, yang terucap Tuhan di dalam pikiran kami Tuhan, yang terpikirkan Tuhan, yang saat ini kami merasa gak yakin Tuhan apakah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Tapi malam ini kami diteguhkan Tuhan bahwa bukan keinginan kami Tuhan, bukan rencana kami Tuhan, tapi biarlah kami mau izinkan segala sesuatu yang terjadi itu untuk semua membawa kebaikan untuk hidup kami Tuhan. Sakit penyakit kami Tuhan, perekonomian kami Tuhan, kesulitan pekerjaan kami Tuhan, permasalahan di dalam keluarga kami Tuhan, kecemburuan di dalam diri kami Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kami alami saat ini Tuhan, pengampunan yang tidak bisa kami berikan Tuhan, iri hati kami Tuhan, semua Tuhan, kami mau taruh semua Tuhan, kami mau hancurkan itu semua di dalam tangan penyelenggaraan kasih Tuhan. Kami mau izinkan Tuhan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami mau izinkan rencana-rencana-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau izinkan Tuhan suara-Mu boleh membimbing dan memberi kepekaan pada kami untuk mengetahui Tuhan segala sesuatu yang baik, dan kami imani bahwa itu akan Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami, rencana kami adalah segala sesuatu yang sudah Kau ubah menjadi rencana dan doa-doa yang Kau berikan untuk hidup kami. Pengharapan kami baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dan memberi kami kepekaan untuk mengetahui segala sesuatu yang Engkau ingin kami lakukan, yang Engkau ingin kami ubah, yang Engkau ingin kami perbuat Tuhan. Biarlah mukjizat-Mu terjadi Tuhan, yang sakit menjadi sehat Tuhan, yang tuli menjadi pendengarannya sehat kembali Tuhan, yang saat ini ada kesedihan Kau ganti dengan sukacita-Mu Tuhan, yang saat ini membutuhkan finansial Tuhan, Kau cukupkan segala sesuatunya Tuhan, yang saat ini terjadi pemulihan di dalam keluarga Tuhan, Kau satukan, Kau berikan cinta mereka dengan cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu yang boleh mempersatukan di dalam keluarga ini Tuhan. Di saat kami tidak yakin,
di saat itu Kau beri keyakinan kepada kami. Di dalam Roma 8 ayat 28, kami tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kami semua anak-anak-Mu terpanggil menurut rencana-rencana Allah, dan kami mau Tuhan Kau beri kami kemenangan-kemenangan di setiap proses-proses kehidupan kami. Masalah kami kecil Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang besar, tidak ada sesuatu yang kecil yang tidak bisa Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau menunggu jawaban doa-Mu di waktu yang tepat, dan ajar kami sabar untuk menantikan setiap jawaban-jawaban doa yang sudah Kau persiapkan untuk hidup kami. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan Kau jadikan semua, jadi kami tidak akan takut. Kami percaya, kami tidak akan khawatir, karena hanya Allah saja cukup untuk hidup kami. Amin. Bunda Maria, Bunda terkasih, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Teresa Avila, doakanlah kami, dan biarlah kami boleh mengimani Allah saja cukup bagi kami, bahwa segala sesuatu akan berlalu, tapi kasih Allah senantiasa untuk hidup kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Sis Eli. Siapa yang merasa malam ini sungguh mendapat banyak berkat dari Tuhan? Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Coba toel ke kiri dan ke kanan. Yuk kita tunggu waktunya Tuhan. Coba lihat ke kiri dan ke kanan, bilang kita tunggu jawaban dari Tuhan ya, di waktunya yang tepat. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kini saatnya kita masuk di dalam persembahan. Kita berikan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Amin. Bawalah persembahanku ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari bawalah persembahan kita, biarlah Tuhan memakai hidup kita seturut dengan kehendaknya. Amin. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Biarlah setiap persembahan kita, yang terutama Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendaknya. Amin. Kasih tahu lagi ke kiri dan ke kanan, mau nggak dipakai Tuhan? Mau nggak persembahkan diri untuk kemuliaan Tuhan? Kita beri sorak-sorai buat nama Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan Sis Christine. Thank you, Sis Yuli. Shalom
kembali. Minggu lalu kita sudah hadir bersama, dan malam hari ini kembali kita hadir. Tentu malam hari ini kita semua yang hadir tidak akan melewatkan bahwa kita mendapat kekuatan, bahkan mendapat berkat. Yang percaya, angkat tangannya semuanya. Amin. Terima kasih Sis Elis, malam hari ini sungguh luar biasa. Saya sendiri pribadi merasa terberkati. Boleh hadir bersama dengan teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di sini. Biar kiranya Tuhan pakai terus boleh menjadi perpanjangan menyampaikan kabar sukacita Tuhan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kami mengundang terus setiap hari Senin bahwa banyak yang hadir, yang hari ini datang sudah bawa satu, sudah bawa dua, bawa teman, bawa keluarga. Kita akan bertemu kembali pada hari Senin pada tanggal 19 Juni dengan tema di waktu yang tepat. Kita hari ini nyanyikan lagu di waktu yang tepat. Jadi hari Senin jangan absen. Kita akan mendengarkan lebih lagi tema yang dibawakan dengan lagu yang kita nyanyikan malam hari ini, yang akan dibawakan oleh Alexander Ferdiandi. Lalu Kombas mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama. Kombas itu apa? Komunitas basis, di mana dalam kelompok kecil kita bisa bersama-sama men-sharingkan firman Tuhan. Jadi kita bisa saling mendoakan, saling sharing satu dengan yang lain. Masih diadakan secara online setiap hari Kamis jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang mau lebih tahu lebih dalam lagi, nanti bisa hubungi Ibu Nani di belakang yang baju merah. Nanti ada link yang akan diberikan. Kami undang kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Lalu persembahan kasih, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah dimasukkan di dalam kantong-kantong kolektor pada malam hari ini. Tetapi jika Bapak Ibu mau memberikan besok, mau menambahkan lagi yang sudah diberikan hari ini atau dalam minggu ini, kami akan bisa ditransfer ke BCA atas nama Julia Budianto 241058084. Kami ucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang diberikan. Dan terakhir, jika Bapak Ibu ada ujung-ujung doa yang mau disampaikan, akan dibawakan tim dalam rapat evaluasi setiap hari Rabu dalam doa syafaat praise and worship team. Jadi dapat menyampaikan melalui WA 0813 8551 8769. Nanti akan kami bawa dalam doa syafaat. Demikian pengumuman malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada Sis Luna. Thank you Sis Christine. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri dan berpisah satu dengan yang lain, saya selalu mengatakan bahwa ketika kita ada di rumah Tuhan, kita sudah dipenuhi dan kita semua sudah dikenyangkan dengan sesuatu yang menguatkan kita. Jadi kita semangat lagi. Tetapi saat kita nanti keluar dari rumah Tuhan, saat kita melalui pintu itu, kita akan kembali lagi menghadapi setiap persoalan dan pergumulan. Oleh sebab itu, jangan pernah jemu-jemu dan jangan pernah ragu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat Anda dan saya. Amin. Ngomong lagi ke kiri dan ke kanan, jadi saksi Tuhan. Tuhan besertamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu Tuhan. Biar Tuhan yang memegang tangan tiga. Amin. Yuk, bersama-sama kita nyanyikan lagu iman kita, bahwa denganmu Tuhan ku kan berjalan melewati setiap persoalan, melewati pergumulan. Asal ada Tuhan di hidup kita, maka cukuplah bagi kita. Amin. Katakan dengan imanmu, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku.
satukan dengan doa yang Yesus ajarkan, dan saya minta kepada Sis Alice untuk doa penutup. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus selalu menyertai kita, menyertai keluarga kita, menyertai segala usaha kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai komunitas kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan berdampak. Tuhan menyertai di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sis Alice, sampai ketemu hari Senin yang akan datang dalam Yesus kita bersaudara. Dalam